Zenos merupakan pria miskin dan pendiam yang tinggal pada desa kumuh di samping kerajaan. Selama ini, Zenos hanya mengandalkan sihir penyembuh untuk bisa bertahan hidup melawan kerasnya dunia. Di mana sedari kecil, Zenos telah diajarkan oleh gurunya untuk menjadi healer yang bisa membantu banyak orang lain. Tapi sialnya, karena Zenos berasal dari keluarga miskin, membuat Zenos gak bisa mendapatkan lisensi untuk menjadi healer. Karena pada dunia ini, penyembuh atau healer dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan kemampuannya masing-masing, di mana setiap healer yang ada harus memiliki lisensi untuk menjadi penyihir healer secara resmi. Dan selama ini, Zenos hanya bekerja menjadi Yami Healer, yaitu penyihir hitam yang bekerja tanpa lisensi. Lalu karena selama ini Zenos hanya punya sihir healer, membuat Zenos sering direndahkan oleh para penyihir lain, bahkan sampai pernah diusir oleh tim Golden yaitu skuad pembasmi monster. お前はガキの頃からバカなんだ。身代わりにして死んでも心が痛まねえからな。Yang tanpa mereka sadari kalau semua hal tersebut hanyalah akting dari Zenos agar tidak terlihat mencolok di depan mata orang. Karena sebenarnya saat melihat rakyat miskin yang mendapat perlakuan buruk dari bangsawan, Zenos yang merasa kasihan memutuskan untuk segera menolongnya. Tapi ketika bangsawan itu akan segera menghabisi budak tersebut, siapa sangka karena menghantam batu nisan keramat membuat gadis budak itu kerasukan hantu jahat yang membuatnya segera menyerang bangsawan tersebut. Tapi ketika gadis itu akan menyerang bangsawan itu, datanglah Zenos yang akan menyelamatkan gadis itu. Dan siapa sangka setelah diremehkan selama ini, Zenos ternyata punya gaya bertarung yang sangat luar biasa. Bahkan dengan kemampuannya, Zenos bisa menyadarkan gadis itu dengan beberapa combo serangan. 波の獣人の力じゃない。潰れた足がほんの一瞬で完全にな。 Namun ketika Zenos akan pergi, bangsawan itu pun segera memohon kepada Zenos untuk menyembuhkan lukanya yang semakin parah. Tapi karena pria itu merupakan seorang bangsawan, Zenos pun segera memasang bayaran yang sangat tinggi agar bisa menyembuhkan setiap luka dari pria tersebut. Dan karena gak pengen mati, dia pun segera membayar Zenos dengan ratusan koin emas agar Zenos mau untuk menyembuhkannya. Lalu ketika di sore hari, sebagai rasa terima kasih kepada Zenos, gadis itu pun mengatakan kalau dia pengen menjadi pelayan bagi Zenos. Namun Zenos pun segera menolaknya dan segera menyuruh gadis itu untuk hidup bebas seperti orang normal pada biasanya. Mendengar perkataan Zenos, gadis itu pun langsung menjadi sangat terharu dan berjanji kalau dia akan membalas kebaikan Zenos suatu hari nanti. Namun pada malam hari kita pun akan melihat 2 orang penjahat yang nampaknya sedang berbuat hal buruk lagi kepada seorang elf cantik. Tapi saat mereka akan segera menghabisinya, datanglah Zenos yang segera menghentikan hal tersebut. Dan karena gak pengen ada pertarungan yang terjadi, Zenos pun kembali berpura-pura lemah dan memutuskan untuk segera menyelamatkan gadis budak tersebut dengan cara membelinya saja. Setelah itu, dengan menggunakan sihir penyembuh, Zenos berhasil menyelamatkan gadis itu dengan sangat mudah. Kemudian, gadis itu pun mengatakan kalau dia bernama Lia dan dia merupakan seorang elf yatim piatu yang gak punya keluarga. Dan karena merasa kasihan kepada Lia, Zenos pun segera mengajak Lia ke warung terdekat, lalu segera memberinya makan. Tapi ketika mereka sedang makan di warung tersebut, datanglah seorang pria dengan luka yang cukup parah setelah diserang oleh seorang polisi dari kerajaan. Dan sebagai tugasnya, Zenos pun segera menyembuhkan luka dari pria tersebut yang seketika membuat pria itu menjadi sangat terkejut karena Zenos bisa menyembuhkan luka yang parah dengan sangat mudah. Namun hal itu bukanlah hal yang gratis karena Zenos akan meminta bayaran dari setiap pengobatannya. 助かったぜ。 Tapi saat manusia kadal itu pergi, Lia pun segera memberikan pertanyaan kepada Zenos tentang apa yang akan Zenos lakukan selanjutnya. Dan Zenos pun menjawab kalau dia pengen membangun kliniknya sendiri untuk bisa menolong warga miskin di desanya tersebut. Lalu hal yang pertama akan Zenos lakukan adalah mencari rumah terbengkalai untuk dia jadikan sebagai kliniknya. Hingga setelah cukup lama mencari, sampailah mereka di rumah terbengkalai yang jauh dari pusat desa. Dan saat masuk ke dalam rumah tersebut, Lia pun segera menggunakan sihir cahaya untuk bisa menerangi tempat yang menyeramkan itu. Tapi ketika Zenos pengen masuk semakin dalam, datanglah seorang hantu bernama Carmilla yang ternyata merupakan penghuni dari rumah tersebut. Namun saat Carmilla akan menyerang Zenos, secara mengejutkan, Zenos bisa menahan serangan tersebut hanya dengan menggunakan sihir penyembuh biasa. すまん。俺なら100体くらいは倒したことがあるぞ。一回は好きに使うがいい。俺はしがない闇ヒーラーだ。
Dan karena Carmilla gagal untuk mengalahkan Zenos, Carmilla yang kalah mutusin untuk memberikan lantai pertama kepada Zenos, sementara Carmilla akan tinggal di lantai 2. Ketika melihat hal itu, Lia pun hanya bisa terdiam karena untuk pertama kalinya ada manusia biasa yang bisa mengalahkan hantu undead seperti Carmilla. Dan setelah mendapatkan lantai pertama, Zenos pun segera mengajak Lia untuk membersihkan rumah tersebut karena Zenos pengen membangun klinik sederhana yang bisa menyelamatkan banyak orang. Tapi pada keesokan hari, pria kemarin yang bernama Zonde kembali datang untuk meminta bantuan kepada Zenos untuk menyembuhkan saudarinya yang sedang terluka. Mendengar hal itu, Zenos pun menjadi cukup senang karena dia berhasil mendapatkan pasien pertama pada kliniknya. Dan karena gadis bernama Sophia merupakan ketua dari geng kadal yang terkenal, Zenos pun menjadi semakin bersemangat karena jika Zenos berhasil menyembuhkan Sophia, maka klinik Zenos akan semakin ramai dan terkenal. Setelah itu, Zenos pun segera menyuruh Sophia untuk berbaring karena Zenos akan menyembuhkan luka dari bagian tangan Sophia menggunakan sihir yang telah diajarkan oleh gurunya sejak masih kecil. Dan siapa sangka hanya dengan menyentuh tangan Sophia, Zenos berhasil kembali menumbuhkan tangan Sophia yang mulai terinfeksi. Melihat hal itu, Sophia pun mengatakan kalau Sophia belum pernah melihat healer yang bisa menumbuhkan tangan seperti itu. Tapi beberapa menit kemudian, ketika Zenos pengen beristirahat bersama dengan Carmilla dan Lia, datanglah para skuad dari kelompok kucing yang pengen menjadi pasien dari klinik Zenos. Karena rupanya setelah Sophia berkunjung di klinik Zenos, Sophia pun segera menyebarkan berita tersebut kalau Zenos merupakan healer yang sangat berbakat. Tapi ketika melihat Zenos yang bersama dengan budak seperti Lia, gadis bernama Lingga itu pun segera menyerang Zenos karena mengira kalau Zenos merupakan bangsawan yang sering berbuat hal buruk kepada para budak. No. Namun karena keributan yang terjadi, Carmilla pun menjadi sangat kesal. Namun saat Carmilla akan segera menghabisi mereka, Zenos pun segera melarangnya dan mengatakan kalau Lingga hanyalah pasien kedua dari Zenos. Tapi saat melihat Carmilla yang patuh kepada perkataan Zenos, Lingga pun segera bersujud kepada Zenos karena Zenos pasti merupakan orang yang sangat kuat sampai bisa ngebuat hantu seperti Carmilla menjadi patuh kepadanya. Namun setelah menyembuhkan Lingga di malam itu, pada keesokan harinya datang lagi seorang pria bagong dari skuad Ors yang pengen meminta bantuan dari Zenos untuk menyembuhkan ratu mereka yang sedang terluka. Bahkan karena luka dari ratu mereka cukup parah sampai ngebuatnya gak bisa datang di klinik Zenos untuk saat ini. Mendengar hal itu, tanpa basa-basi, Zenos segera OTW ke markas para bagong untuk menyembuhkan pasien ketiganya. Tapi ketika sampai di sana, sang ratu bernama Zoe pun malah meremehkan Zenos karena Zenos terlihat seperti pria normal pada umumnya. Namun ketika Zenos menggunakan sihir analisa untuk mencari tahu kondisi Zoe, hal tersebut langsung membuat Zoe menjadi sangat terkejut karena Zenos bisa mengetahui diagnosa luka Zoe hanya dengan satu sentuhan biasa. Kemudian setelah menyentuh tubuh Zoe, Zenos pun mengatakan kalau di perut Zoe terdapat batu mineral langka yang bisa menciptakan ledakan jika terkena guncangan sedikit saja. Oleh karena itu, dengan menggunakan sihir penyembuh tingkat tinggi, Zenos berhasil mengeluarkan batu tersebut dan bahkan menyembuhkan tubuh Zoe yang terluka. Lalu sebagai rasa terima kasih kepada Zenos, ketiga pemimpin skuad tersebut segera memberikan suplai makanan kepada Zenos dan bahkan memperbaiki klinik Zenos yang terlihat sangat menyedihkan itu. Tapi pada sore hari, ketiga skuad tersebut mutusin untuk saling bertarung satu sama lain demi menjadi yang terkuat. Namun setelah bertarung sampai sore hari, gak ada satupun di antara mereka yang berhasil menang pada pertarungan itu. Dan sebagai orang yang bijak, Zenos pun mengatakan kepada mereka bertiga untuk berdamai saja daripada harus bertarung sampai akhir. Bahkan Zenos pun segera mengancam mereka bahwa jika mereka tidak menghentikan pertarungan itu, maka Zenos gak akan menerima mereka sebagai pasiennya lagi. Tapi di keesokan hari, seorang petinggi kerajaan pun mendapatkan kabar dari desa Kumo kalau tiga skuad terkenal dari desa Kumo telah memutuskan untuk saling berdamai. Oleh karena itu, ia pun segera mengutus seorang polisi bernama Krishna untuk mencari tahu siapa pria yang telah mendamaikan mereka. Sementara di lain sisi, ketiga gadis pun kembali datang ke rumah Zenos karena mereka pengen berobat lagi setelah bekerja keras di hari itu. Namun saat melihat tiga gadis yang semakin akrab dengan Zenos, Lia pun menjadi sangat cemburu karena Lia takut kalau Zenos akan menjadikan mereka bertiga sebagai pasangan istrinya. Apalagi saat melihat melon mereka yang sangat besar, ngebuat Lia semakin yakin kalau Zenos pasti akan tergoda suatu hari nanti.
Tapi di siang hari, ketika para manusia kadal sedang nyantai bersama, datanglah seorang polisi bernama Krishna yang pengen mencari tahu pria misterius. Tapi saat mulai Sofia yang datang, Krishna pun segera kabur daripada digebukin satu kampung. Namun saat melihat rumah di ujung hutan, Krishna yang pengen mampir gak sengaja melihat Zenos yang sedang bersama dengan seorang budak cantik. お客さんいや偶然に感謝しよう。 Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Zenos, Krishna pun segera meminta maaf karena mengira kalau Zenos merupakan bangsawan jahat yang suka berbuat hal buruk kepada gadis elf seperti dia. Kemudian Krishna pun menjelaskan kalau saat ini dia tengah menjalankan misi yang sangat penting, yaitu mencari tahu pria misterius yang bisa menyembuhkan segala penyakit dan bahkan bisa menyatukan 3 skuad yang selama ini saling bertarung. Karena Krishna dan para petinggi kerajaan takut kalau tujuan pria itu menyatukan 3 skuad tersebut untuk berkudeta kepada kerajaan mereka. Namun tanpa dia sadari kalau pria yang sedang dia cari dari tadi merupakan Zenos yang sedang berada di hadapannya. Dan demi bisa mencari pria tersebut, Krishna pun segera memohon kepada Zenos untuk menyewa kamar kosong dan menginap di rumah Zenos selama 1 hari saja. Kemudian saat di malam hari, Zenos pun segera bertanya kepada Krishna tentang alasan Krishna yang menjalankan misi berbahaya seperti ini. Dan Krishna segera menjawab kalau dia merupakan orang yang sangat membenci kaum miskin setelah kejadian yang menimpa ibunya di masa lalu, di mana beberapa tahun yang lalu, ibu Krishna merupakan bangsawan yang baik yang sering memberikan makan siang gratis kepada kaum miskin. Tapi pada suatu hari, ibunya diserang oleh orang misterius tanpa alasan yang jelas. Namun saat ibu Krishna berada dalam ambang kematian, Krishna pun menjadi sangat kesal karena gak ada satu orang pun di sana yang berniat untuk menyelamatkan ibunya. Dan semenjak di hari itu, Krishna pun berubah menjadi anak yang pendiam dan jarang tersenyum kepada orang lain. Hingga pada keesokan hari, Krishna pun segera pamit kepada Zenos untuk kembali mencari pria misterius tersebut. Namun tak lama setelah kepergian Krishna, datanglah Sofia yang kembali menyembuhkan luka setelah bekerja. Tapi sialnya, pada saat yang sama, Krishna pun malah kembali datang karena pengen menanyakan jalan untuk pulang. Akhirnya karena hal tersebut, Krishna pun baru mengetahui kalau Zenos merupakan sang penyembuh itu yang sedang dia cari. Namun karena gak pengen menangkap Zenos sendirian, Krishna pun memutuskan untuk memanggil bantuan dari seorang bangsawan terkenal. Hingga ketika sampai di rumah sang bangsawan yang bernama Kandar, Krishna pun segera meminta bantuan kepada pasukan Kandar demi menangkap Zenos yang dituduh sebagai penjahat. Mendengar hal itu, Kandar pun mengatakan kalau dia akan segera memberikan pasukan kepada Krishna untuk menangkap Zenos. Tapi saat Kandar akan mengajak Krishna keluar, Krishna pun gak sengaja mulai sumur tua yang punya suara aneh. Dan saat Krishna akan masuk untuk mengeceknya, Krishna pun menjadi sangat terkejut saat melihat para bocil yang ditahan pada tempat tersebut. Dan pada saat yang sama, Kandar pun segera menyerang Krishna dari belakang karena telah mengetahui hal keji yang Kandar perbuat selama ini. Tapi ketika Kandar akan segera menghabisi Krishna, datanglah Zenos yang segera menolong Krishna dari tempat tersebut. Kemudian dengan menggunakan pistol Krishna, 相手がいるだろう誰にしてくれるんだ bukan hanya itu, Zenos pun bahkan menyembuhkan tangan Krishna sampai ngebuat Krishna menjadi sangat terkejut dengan kemampuan Zenos. Dan akhirnya Krishna pun baru menyadari kalau pria yang dia cari selama ini ternyata bukanlah seorang penjahat, namun seorang pahlawan yang sesungguhnya. Tapi ketika Zenos akan pergi, Krishna pun segera bertanya kembali tentang alasan Zenos yang menyelamatkannya. Dan Zenos pun menjawab kalau dia sebenarnya hanya pengen menagih uang dari Krishna karena telah menginap di rumah Zenos kemarin. Lalu saat mendengarkan hal itu, そうか。 dan untuk pertama kalinya ada orang yang bisa membuat Krishna menjadi tertawa. Namun beberapa hari kemudian, kita pun akan melihat skuad dari seorang pria bernama Gail yang bertarung melawan serigala Firefox untuk mendapatkan bulu lembutnya. Tapi siapa sangka monster yang mereka lawan bukanlah monster biasa, karena dengan kelincahan yang di luar nikah, monster itu berhasil mengalahkan skuad Gail dengan sangat mudah. Tapi saat temannya terluka, bukannya membantu, Gail malah langsung memecat pria tersebut dan segera mencari support yang lebih baik lagi. Lalu pada keesokan hari, Gail kembali dengan support healer yang bernama Umin yang baru pertama kali bekerja sebagai seorang hunter. Namun sial, karena Umin merupakan seorang pemula,
membuat Umin gak bisa menyembuhkan mereka dengan baik. Dan karena hal itu, Gael pun baru menyadari kalau ternyata Zenos yang selama ini dia buang lebih berguna ketimbang para support yang dia rekrut selama ini. Oleh karena itu, Gael pun memutuskan untuk kembali mencari Zenos dan meminta Zenos untuk kembali bergabung dengan skuad mereka. Tapi siapa sangka setiap kali Gael menanyakan nama Zenos pada desa Kumo, hampir setiap orang yang ada di sana mengatakan kalau Zenos merupakan pahlawan sekaligus orang paling terkenal di desa mereka. Saat mendengar hal itu, Gael pun menjadi sangat kesal karena saat ini Zenos ternyata sudah menjadi orang yang sangat terkenal. Hingga ketika Gael akan pulang di siang hari, Gael pun gak sengaja melihat Zenos yang sedang pulang bersama dengan Lia. Kemudian Gael pun segera menyapa Zenos dan mengajak Zenos untuk kembali ke dalam skuadnya. Namun mengingat perbuatan Gael kepadanya selama ini, Zenos pun segera menolak tawaran itu karena Gael telah ngebuat Zenos seperti sampah pada masa lalu. Namun saat mendengar hal itu, Gael pun malah menjadi sangat kesal dan mencoba untuk menyerang Zenos dari belakang. しやがれゼロ あれクリシュナ Dan karena gak pengen ditangkap oleh Krishna, Gael pun memutuskan untuk segera kabur, bahkan meninggalkan temannya sendiri. Sementara di rumah, para gadis pun mulai menceritakan kejadian tadi kepada Zenos, kalau sedari siang ada pria bernama Gael yang sedang mencari Zenos. Namun kemudian Sofia pun menambahkan bahwa Zenos sebaiknya berhati-hati karena mungkin Gael punya alasan penting untuk bertemu dengan Zenos. Apalagi karena Zenos telah mengusirnya, membuat Sofia semakin khawatir kalau orang seperti Gael mungkin akan kembali untuk balas dendam. Tapi saat di malam hari, kita pun akan melihat Gael yang nampaknya sedang meminta bantuan kepada seorang penyihir tingkat tinggi untuk membalas perbuatan Zenos yang telah mengusirnya. Kemudian pria itu pun segera memberikan batu kepada Gael, batu sihir yang bisa membantu Gael untuk mengalahkan Zenos. Sementara itu, Carmilla pun bertanya kepada Zenos tentang bagaimana pria miskin seperti Zenos bisa punya sihir penyembuh yang begitu kuat. Dan Zenos pun menjawab kalau alasan Zenos belajar sihir selama ini karena Zenos pengen menghidupkan seseorang yang sangat berharga baginya. Saat mendengar hal itu, Carmilla pun segera melarangnya karena pada dunia sihir ada dua sihir yang sangat dilarang, yang salah satunya merupakan sihir pembangkit yang bisa membangkitkan apapun. Karena ratusan tahun yang lalu, banyak penyihir nakal yang menggunakan sihir pembangkit tersebut untuk membangkitkan monster golem dan berperang. Namun saat Carmilla dan Zenos baru saja membicarakan hal tersebut, secara tiba-tiba terjadi gempa yang sangat kuat, yang ternyata berasal dari golem yang sedang mengamuk di desa mereka. Melihat desanya yang hancur, Zenos pun segera menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan para warga yang terluka. Dan setelah para warga telah pergi untuk mengungsi, Zenos pun berniat untuk mengalahkan golem tersebut seorang diri. Tapi tak lama kemudian, datanglah Sofia dan para gadis lainnya yang pengen membantu Zenos dalam pertarungan tersebut. Dan karena Zenos gak pengen menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, Zenos pun segera menyuruh mereka untuk menyerang golem itu, sementara Zenos akan meningkatkan power mereka dengan sihirnya. か破壊しちゃったかシール防護能力強化 Sementara di lain sisi, pria itu pun langsung menjadi sangat puas melihat batu sihirnya yang bisa menciptakan golem dengan kerusakan yang tinggi. Bahkan walaupun Zenos telah memberikan peningkatan kepada mereka, ketiga gadis tersebut bukanlah tandingan dari golem raksasa itu. Oleh karena itu, Zenos pun segera menggunakan skill analisa kepada golem itu dan berhasil menemukan fakta yang sangat mengejutkan kalau dalam tubuh golem tersebut terdapat tubuh Gael yang dijadikan sebagai percobaan oleh pria itu. Dan karena merasa kesal, Zenos pun segera menyuruh para gadis lain untuk segera berlindung, sementara Zenos akan mengalahkan golem tersebut seorang diri. Hingga setelah para gadis pergi, Zenos pun segera menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan bisa mengalahkan monster itu dengan satu combo serangan. 俺たちの冒険をきっと Melihat kemampuan Zenos, pria itu pun menjadi sangat terkejut karena Zenos ternyata merupakan orang yang sangat kuat. Sementara itu, dengan menebas tubuh Gael berkali-kali, Zenos berhasil mengeluarkan batu sihir dari tubuh Gael tersebut. Pada akhirnya, Zenos pun berhasil mengalahkan golem dan bahkan menyelamatkan Gael dari golem itu. Kemudian, Gael pun segera meminta maaf kepada Zenos karena telah membuang Zenos selama ini.
Tapi ternyata alasan Zenos kembali menyembuhkan Gael dari golem tersebut ya agar dia bisa mengajar Gael sampai puas karena Zenos masih mempunyai dendam kepada Gael dan teman-temannya. 能力強化腕力10倍を生かした最後の理由意識が土下座くらいで許すか。 Akhirnya setelah insiden tersebut, Gael akan dijebloskan ke dalam penjara, sementara Zenos akan pulang bersama dengan para gadis cantik yang siap menggendong Zenos sampai ke rumahnya. Lalu pada keesokan hari, Krishna kembali bertemu dengan Zenos karena pengen menyampaikan hal penting kalau dalam insiden golem kemarin, ada orang yang telah terlibat untuk memberikan batu sihir kepada Gael. Namun sayangnya sampai saat ini mereka belum bisa mendapatkan informasi dan identitas dari pria tersebut. Tapi beberapa jam kemudian, saat Zenos pengen tidur siang, datanglah Lingga dan para gadis lainnya yang pengen mengajak Zenos untuk mencoba pemandian air panas yang telah dibangun di ujung desa mereka. Dan saat mendengar hal tersebut, Carmilla yang sudah lama gak meninggalkan rumah memutuskan untuk segera ikut dengan mereka saja. Tapi pada malam hari, Zenos pun menjadi sangat terkejut karena ternyata para gadis pengen mengajak Zenos untuk menikmati air hangat bersama. Akhirnya pada saat itu Zenos harus bisa mengontrol pedang Excaliburnya dari godaan gadis yang bermelon besar. Bahkan tak lama kemudian datanglah Krishna dan juga Carmilla yang pengen join bersama dengan mereka. Tapi tanpa mereka sadari kalau sedari tadi gadis bernama Umin yang sedang berada di pemandian juga gak sengaja melihat kebersamaan mereka di hari itu. Kemudian setelah membersihkan tubuh masing-masing, mereka pun segera makan malam bersama sebelum tidur pada malam hari. Namun ketika para gadis lainnya telah tidur, Zenos pun kembali bertemu dengan Carmilla yang sedang ngopi sambil nyantai melihat pemandangan bulan. Dan karena Carmilla merupakan seorang hantu, Carmilla pun mengatakan kalau dia bisa menemani Zenos sampai kapanpun. Tapi saat di pagi hari, terjadi ledakan yang sangat kuat yang rupanya berasal dari tungku pembakaran yang telah meledak. Dan sial, karena Umin hanya bisa menggunakan sihir yang lemah, membuat Umin pun gagal untuk menyembuhkan luka dari pria itu. Tapi tak lama kemudian, datanglah Zenos yang datang setelah mendengarkan suara aneh tadi. Lalu saat melihat luka dari pelayan tersebut, Zenos segera menggunakan sihir penyembuh miliknya dan berhasil menyembuhkan luka bakar dari pria itu. Melihat hal tersebut, Umin yang merupakan siswa dari Akademi Kerajaan segera melapor kepada petinggi Akademi kalau ada penyihir bernama Zenos yang bisa menyembuhkan luka tanpa bekas apapun. Mendengar nama Zenos, pria bernama Becker itu pun mengatakan kalau dia harus segera bertemu dengan Zenos secepat mungkin. Singkatnya, pada siang hari, dengan menyamar sebagai orang miskin yang sedang sakit, Becker akhirnya berhasil bertemu dengan Zenos di rumahnya. Kemudian Becker pun segera berkenalan dengan Zenos dan mengatakan kalau dia merupakan petinggi dari Akademi Dokter yang sangat terkenal di kerajaan mereka. Dan rupanya alasan Becker datang untuk menemui Zenos saat ini karena Becker pengen mengajak Zenos untuk membantunya membongkar kebusukan yang dilakukan oleh petinggi dari Akademi tersebut. Karena selama ini di Akademi tersebut banyak pejabat korup yang telah bermain curang. Dan saat mendengar hal itu, Zenos pun segera menerimanya karena Zenos sangat ingin menghancurkan para pejabat korup, apalagi yang berada pada bidang pengobatan. Singkat cerita, pada keesokan hari, Zenos segera pergi ke Akademi Kerajaan dan akan bersekolah pada akademi tersebut. Dan ternyata tujuan Zenos sebenarnya di sana bukanlah untuk menjadi seorang dokter yang resmi, namun Zenos pengen menyelidiki kasus kejahatan yang pernah dilakukan oleh Tuan Goltran, yaitu petinggi sekaligus orang paling terkenal di sekolah tersebut. Setelah itu, Umin pun segera mengajak Zenos sebentar dan melihat keindahan pada akademi tersebut, di mana setiap murid yang ada di sana sangat bekerja keras demi bisa menjadi dokter yang sangat hebat. Lalu singkatnya, pada pelajaran pertama, seorang guru pun menjelaskan kepada mereka kalau sihir penyembuh bukan hanya digunakan sebagai sihir pengobatan, melainkan sihir yang bisa digunakan juga sebagai sihir untuk mengalahkan para hantu. Namun walaupun bisa mengalahkan hantu dengan sangat mudah, tapi sihir tersebut nggak akan bisa mengalahkan hantu yang bisa berbicara, apalagi berwujud manusia. Dan bahkan sang guru pun menyarankan kepada mereka bahwa jika mereka bertemu dengan hantu yang berbentuk manusia, maka mereka harus segera kabur dan meninggalkannya. Tapi saat mendengar hal tersebut, Zenos pun baru menyadari kalau selama ini Zenos ternyata tinggal bersama dengan seorang hantu yang sangat kuat, yaitu Carmilla.
Dan dalam akademi tersebut, Zenos pun memutuskan untuk terlihat tidak mencolok agar tidak menjadi incaran oleh para petinggi di sana. Kemudian pada malam hari, Zenos akan menjalani ujian bersama para murid lain untuk mengalahkan beberapa hantu di kuburan terbengkalai. Karena untuk bisa menjadi dokter yang handal, mereka bukan hanya membutuhkan kecerdasan, tapi mereka juga membutuhkan fisik yang kuat. Tapi saat mereka akan pulang di hari itu, secara tiba-tiba muncullah hantu monster undead yang bersiap untuk menyerang mereka. Tapi ketika murid bernama Chris akan segera dihabisi oleh hantu tersebut, Zenos pun segera mengalahkan monster itu sebelum para guru datang untuk menolong mereka. Mega Heal. Bahkan karena nggak pengen terlihat mencolok, Zenos pun segera pergi meninggalkan mereka berdua agar para guru mengira nantinya kalau mereka berdualah yang telah mengalahkan monster itu. Namun sialnya, pada keesokan hari, Chris segera melapor kepada para petinggi akademi kalau sebenarnya Zenoslah yang telah mengalahkan hantu pada ujian kemarin. Dan karena hal itu, Zenos pun segera dipanggil oleh para petinggi yang mulai tertarik dengan kemampuan Zenos. Tapi Zenos pun segera mengatakan kepada mereka kalau dia hanya bisa menggunakan sihir penyembuh biasa. Namun walaupun Zenos telah berpura-pura lemah di hadapan mereka, Goltran pun mengatakan kalau dia akan tetap mengajak Zenos pada acara makan malam nanti sebagai terima kasih karena Zenos telah menyelamatkan para murid kemarin. Setelah itu, pada siang hari, sebagai seorang guru, Goltran segera menunjukkan skill penyembuhannya kepada para murid, yang langsung membuat para murid menjadi sangat kagum kepadanya, di mana ternyata Goltran bisa menyerap mana dari para healer lain, dan memfokuskan energi itu untuk menyembuhkan seseorang yang terluka parah. Tapi pada malam hari, Chris pun segera meminta bantuan kepada Zenos karena saat ini, Chris sedang mendapatkan tugas dari Tuan Goltran untuk menyembuhkan putri dari bangsawan yang sangat kaya. Di mana saat ini putri dari bangsawan tersebut telah mengidap tumor langka yang ngebuatnya menjauhi orang di sekitarnya. Dan karena merasa kasihan kepada Chris, Zenos pun mengatakan kalau dia akan membantu Chris dalam proses pengobatan tersebut. Hingga ketika di siang hari, Zenos dan Chris segera menemui gadis itu karena pengen menyembuhkan tumornya. Tapi gadis itu pun segera menolak mereka karena dia tahu kalau nggak ada penyihir yang bisa menyembuhkan penyakit tumor tersebut. Tapi saat putri bernama Charlotte itu akan segera menyendiri, datanglah Zenos yang meyakinkan Charlotte kalau dia bisa menyembuhkan tumor itu. Dan walaupun awalnya Charlotte sempat menolak, namun setelah mendapatkan kalimat motivasi dari Zenos, akhirnya Charlotte pun mau untuk menerima operasi yang bisa mengangkat tumor itu. さあ貴様らの仕事だ スキャン。 Singkatnya, setelah berjuang selama 3 jam, Zenos dan Chris berhasil melepaskan tumor pada wajah Charlotte. Lalu saat Charlotte tersadar kembali, dia pun seketika menjadi sangat bahagia dan terharu karena Zenos berhasil menyembuhkan penyakit itu dari tubuhnya. Bahkan Charlotte pun merasa kalau dia mungkin telah jatuh cinta kepada Zenos. Hingga pada malam hari, Zenos pun segera makan malam bersama dengan para bangsawan untuk merayakan Tuan Goldfront yang sebentar lagi akan naik pangkat. Namun bukannya makan bersama para bangsawan lain, Zenos malah menemui pria bernama Bones yang merupakan tangan kanan dari Tuan Goldfront. Dan karena Bones sedang oleng berat, Zenos pun segera bertanya kepadanya tentang apa saja yang Bones ketahui dari Goldfront. Dan Bones pun menjawab kalau Goldfront merupakan orang yang licik yang sering berbuat hal curang pada akademi tersebut. Dan karena selama ini Bones merupakan orang yang setia kepada Goldfront, membuat Bones sering diberikan jabatan oleh Goldfront secara gratis. ちょっと思ったんだよ。前のアフレ。法律治療院の爆発があった日はなことあったもんだ Tapi sementara di lain sisi, Sofia dan para gadis lain menjadi sangat panik karena saat ini ada satu anggota mereka yang sedang terluka. Dan oleh karena itu, mereka bertiga pun memutuskan untuk segera mencari Zenos agar bisa menyembuhkan salah satu anggotanya. Hingga beberapa jam kemudian, Zenos pun menjadi sangat terkejut saat Sofia dan para gadis lain datang untuk mencari Zenos. Namun saat Zenos akan membantu Sofia, Goldfront pun segera melarangnya karena Goldfront merupakan orang yang sangat benci kepada rakyat miskin apalagi semi manusia. Bahkan Goldfront pun segera memberikan ancaman kepada Zenos bahwa dia akan mengeluarkan Zenos dari akademi tersebut jika Zenos membantu mereka. Namun karena tujuan utama Zenos memang bukan untuk masuk pada akademi tersebut, Zenos yang bodoh amat segera pergi lalu menolong Sofia dan teman-temannya. 大丈夫だ。俺の方こそ。あと少しだ。
Hingga pada keesokan pagi, Zenos pun segera melapor kepada Becker tentang info yang dia dapatkan dari tangan kanan Goldfriend, di mana ternyata selama ini Goldfriend merupakan orang yang licik yang sering berbuat hal curang demi kenaikan pangkat. Dan karena saat ini Zenos telah diusir oleh Goldfriend, Zenos dan teman-temannya memutuskan untuk membuat pesta perpisahan. 気がするぜ。どう思う？ たたるからな。 Tapi pada keesokan hari, ketika Zenos pengen mengatakan perpisahan kepada Becker, mereka malah nggak sengaja menemukan surat dari Becker yang berisi tentang rencana balas dendam. Sementara di lain sisi, rupanya Becker telah meracuni Goldfriend dan para bangsawan karena pengen balas dendam kepada Goldfriend yang pernah menghabisi pacarnya di masa lalu. Di mana beberapa tahun yang lalu, ketika terjadi ledakan yang kuat di laboratorium, banyak healer dan juga para bangsawan yang terluka akibat kejadian tersebut. Namun siapa sangka hal itu justru dimanfaatkan oleh Goldfriend sebagai kesempatan emas untuk bisa mendapatkan kenaikan pangkat, di mana Goldfriend segera menyembuhkan para bangsawan dengan cara mengorbankan para healer yang juga sedang terluka. Karena seperti yang diketahui, kalau Goldfriend punya kekuatan yang bisa menyerap energi dari orang lain dan memfokuskannya untuk menyembuhkan orang yang dia mau. Dan salah satu orang yang diserap oleh Goldfriend pada saat itu merupakan pacar Becker yang sangat dia cintai. Lalu agar nggak bisa dipenjara, Becker segera meminum ramuannya sendiri dan berniat untuk segera mati setelah rencananya berhasil. Tapi secara mengejutkan, Zenos pun segera menggunakan sihir penyembuh miliknya untuk menghilangkan racun tersebut dari tubuh Becker dan para bangsawan lain. Karena menurutnya, semua hal yang Becker lakukan saat ini merupakan hal yang terlalu berlebihan. Tapi walaupun begitu, Goldfriend harus tetap mendapatkan hukuman dari setiap perbuatannya selama ini. Dan oleh karena itu, Zenos pun mengatakan kalau dia akan membiarkan Goldfriend begitu saja dan mati karena racun tersebut. Lalu setelah mengalahkan para pejabat korup seperti Goldfriend di kerajaan, akhirnya Zenos bisa kembali pulang ke rumah dan akan segera disambut oleh para gadis cantik yang telah menunggunya.